Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadiyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan yang sangat mulia bisa melaksanakan sholat berjamaah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan kita bisa melanjutkan dengan kegiatan kebaikan yang lain berupa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan insyaallah rangkaian kajian kita pada pembahasan kitab Ahaditsu Islahil Qulub karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faqad ishtamala hadzal haditsus syariful azim ala. Hadis ini mencakup, hadis yang agung ini, yang mulia ini mencakup satu yang kemarin sudah kita bahas, at-tanbihi ala syarafil ilmi wa ta'lim wa 'idhami mawqi'ihi wa syaqa'i man laysa min ahlihi, yaitu perhatian terhadap apa? At-tanbih, pengingat terhadap tingginya atau mulianya ilmu dan mulianya mengajarkan ilmu dan agungnya posisi tersebut dan celakanya orang-orang yang tidak termasuk dari apa? Yang berilmu dan yang mengajarkan ilmunya. Summa qala al-muallif wa dzikri aqsami bani adama bin nisbati fihi ila syaqiyihim wa sa'idihim. Dan juga hadis tersebut menyebutkan pembagian manusia menjadi kedua golongan. Jadi manusia diterbagi menjadi dua golongan, ada yang syaqiyihim yang celaka, wa sa'idihim dan ada yang berbahagia, sebagaimana di hadis yang masyhur di Arba'in An-Nawawi, ya, faminhum syaqiyun wa sa'id, ya, ada yang celaka dan juga ada yang bahagia. Wa taqsimi sa'idihim ila sabiqin muqarrabin wa sahibi yaminin muqtasid. Dan pembagian yang berbahagia itu menjadi dua golongan, sabiqin muqarrab. As-sabiq yang apa? Bersemangat, yang pendahulu. Muqarrab yang didekatkan. Wa sahibi yaminin dan golongan kanan. Dan golongan kanan muqtasid yang apa? Muqtasid. Apa muqtasid itu? Ekonomis gitu ya. Tengah-tengah, pas-pasan. Ya, pas-pasan. Maksudnya apa? Ya, ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Fatir. Tsumma awrasnal kitabal ladzinas tafaina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum
sabiqum bil khairat. Ya, jadi sabiqun muqarrab. Sabiq itu diambil dari surat Fatir tadi. Maksudnya adalah orang-orang yang wajib dikerjakan, sunnah pun dikerjakan. Orang-orang yang masya Allah dalam apa beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gemar beribadah. Ibadahnya enggak sekedar yang wajib, melainkan yang sunnah pula dikerjakan. Makanya dia disebut juga muqarrab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat apa? Al-Waqi'ah ya. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, orang-orang yang semangat beribadah, orang-orang yang masya Allah ya, wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Ini ya, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin, sayangnya wa qalilun minal akhirin. Banyak dari orang-orang terdahulu, tapi yang dari belakangan apa? Sedikit. Wa qalilun minal akhirin. Yang kedua, wasahibu yaminin muktasid. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib, tapi yang sunnah itu tidak diamalkan. Kalau diamalkan ya mungkin sekali dua kali saja gitu ya. Ya, jadi ini orang yang wajib dikerjakan, haram ditinggalkan. Tapi kalau dikatakan ibadahnya wah gitu enggak. Ibadahnya ya kadarnya ya biasa-biasa saja. Yang penting wajib dilakoni, haram ditinggalkan. Mirip sebagaimana seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang nanya yang diwajibkan apa? Ya cuman sholat 5 waktu. Ya, ada yang lain dah? La illa anta tatawwa, kecuali sunnah saja. Lah. Jadi ini amalannya wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah yang kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang enggak. Jadi ibadahnya pas-pasan. Ya. Tapi dua golongan tadi adalah dua golongan yang apa? Yang berbahagia. Ya, dua golongan yang berbahagia. Yang satu sabiqun muqarrab, yang masya Allah ibadahnya nomor 1 ya. Yang kedua sahibu yaminin muktasid, ibadahnya pas-pasan, tapi kalau wajib dikerjakan. Ya, kalau wajib apa? Dikerjakan sembari meninggalkan apa? Keharaman. Wa fihi dalalatun ala anna hajatal ibadi ilal ilmi ka hajatihim ilal matar bal a'zam wa annahum idza faqadul ilma fahum bimanzilatil ardi allati faqadatil ghaith. Qala al imam Ahmad rahimahullah annasu muhtajuna ilal ilmi aktsar min hajatihim ilat ta'ami wasyarab. Lianna at-ta'am wasyarab yuhtaju ilaihi fil yawmi marra aw marratain wal ilma yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Dan di dalam hadis itu juga menunjukkan apa? Bahwasannya kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu itu sama seperti kebutuhan mereka terhadap apa? Hujan. Ya. Sama seperti kebutuhan kita terhadap air. Sama seperti kebutuhan kita terhadap apa? Makan. Bal a'zam, bahkan kata Syekh Abdul Razak, bahkan butuhnya kita terhadap ilmu itu lebih banyak, lebih besar. Ya. Bayangkan antum kalau tidak makan, tidak minum, yang rusak badan. Ya, antum nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, yang rusak badan, lemes, ya, atau mungkin lama-lama mati, gitu ya. Yang rusak apa? Raganya, jasadnya. Tapi kalau nggak dapat ilmu, yang rusak hatinya,
yang rusak jiwanya. Mana yang lebih baik? Jasad yang lemah tapi berilmu dengan jasad yang kuat tapi bodohnya Masya Allah tidak berilmu. Maka jelas lebih baik jasadnya lemah tapi mempunyai apa? Ilmu, sehingga dia senantiasa berada di atas hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa jasad yang kuat tapi majnun? Ya kan? Buat apa jasad yang kuat tapi orangnya safih? Ya. Tidak berilmu, berada di atas kebodohan, bahkan di atas kesesatan dan kekufuran, yang ada malah apa? Akan banyak adab yang akan diterima malahan bagi dia nantinya. Ya, lain halnya kalau antum orangnya lemes, ya, apa itu namanya, mudah sakit karena memang asupan makanannya kurang, tapi kalau berilmu nggak ada masalah. Meninggal pun berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum idza faqadul ilma, dan mereka kalau kehilangan yang namanya ilmu, fahum bimanzilatil ardil lati faqadatil ghais, maka orang kalau tanpa ilmu sebagaimana bumi yang tidak terkena air hujan, kering kerontang, tidak bermanfaat sama sekali. Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Sampai Al-Imam Ahmad mengatakan manusia itu sangat butuh terhadap ilmu, ya, ketimbang butuh mereka kepada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman itu dibutuhkan di satu hari cuman sekali atau dua kali, kata Imam Ahmad. Ya. Tapi kalau ilmu, yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas, dibutuhkan setiap nafas. Ya. Setiap nafas. Terus kita butuh terhadap apa? Ilmu. Antum jangan pernah merasa sudah cukup ilmu. Kalau antum merasa sudah berilmu, nah ini antum baru menjadi orang yang terbodoh. Ya. Orang kalau merasa berilmu itu otomatis dia menjadi orang bodoh. Karena kalau antum terus belajar, terus membaca, ya, maka antum akan dapati bahwasanya diri antum itu apa? Masih jauh dari yang namanya apa? Ilmu, dari lautan ilmu masih jauh. Ya. Makanya antum apalagi yang masih di tingkat-tingkat bawah gitu ya, di MSW, di MTS, di Mahat Ali, yang semacam kita seperti ini, jangan pernah merasa sudah berilmu, jangan pernah. Ya. Karena kalau antum meniti tingkatan yang lebih atas lagi, antum akan merasa antum ini sebenarnya masih apa? Kita ini masih orang yang paling bodoh, yang sudah jago mukhtarat misalnya. Jangan merasa paling jago nahwu sudah, ngaku sibaweh segala macam, ya, ngaku kisailah segala macam lah, ya. Jangan merasa begitu. Antum baca di atasnya sedikit saja, baca takjil nada, itu sudah, ya Allah, ternyata banyak sekali yang belum saya ketahui. Baca di atasnya lagi ada alfiyah, ya Allah, kayaknya semua bacaan bener jadi. Yang dulunya kita mungkin belajar mukhtarat, ini yang benar, yang itu salah. Ini yang benar, kalau begitu salah. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke takjil nada, masuk ke alfiyah atau mungkin di atasnya alfiyah, kayaknya semua bacaan bisa apa? Sahih. Tergantung bagaimana kita apa menerapkan kaidahnya. Warabbu ta'ala lahul kamal alladzi la yaqdirul ibadu qadrahu fi anwa'in ilmihi wa hikmatihi wa mahabbatihi wa farahihi wa bahjatihi
wa ghairi dzalika mimma akhbarat bihi an-nususun nabawiyyah wa dallat alaihi ad-dalailul ilahiyyah wa huwa fi kulli dzalika ghaniyun an kulli ma siwah fa huwa alladhi yaj'alu fi qulubil ibadi min anwa'il aghdhiyah wal aqwat wal masar wal farahi wal bahjah ma la yaj'aluhu ghairuhu wa huwa idza fariha bi taubatit taibi fa huwa alladhi ja'alahu ta'iba hatta fariha bi taubatihi lam yahtaj fi dzalika ila ahadin siwahu. Wa rabbu ta'ala lahul kamal, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang sempurna dari segala sisi. Alladzi la yaqdirul ibad, yang dimana hamba itu tidak akan bisa mencapai ke sana karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sempurna dari segala apa? Sisinya. Ilmihi, dari sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alim bikulli syai. Dan manusia ya ada yang bersifat alim, ada, tapi enggak bakal bisa mencapai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Enggak barang setetes pun enggak ada. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui sangat jauh dari apa yang diketahui oleh orang secerdas apapun di dunia ini. Wa hikmatihi, dan juga apa hikmahnya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kalau kita melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang manusia ini saking bodohnya, saking pendeknya akalnya, pendeknya ilmunya, itu seringkali menganggap apa yang Allah Subhanahu wa taala hukumkan, apa yang Subhanahu wa taala tentukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan seakan-akan tidak adil. Contohnya misalnya yang sering orang-orang komplain itu masalah warisan. Ya, masalah warisan. Anak laki-laki dapat 2 bagian. Anak perempuan dapat 1 bagian. Cucu dari anak laki-laki dapat bagian. Cucu dari anak perempuan tidak dapat bagian. Nah, ini yang nggak dapat ini, atau dapatnya lebih sedikit, kadang-kadang merasa ini Allah ndak adil. Ini Allah kok ngaturnya beda. Ya. Kalau orang memandangnya hanya dari sisi sama tidaknya, banyak tidaknya, ya akan merasa seperti itu. Tapi kalau melihat hikmah di baliknya, ya, apalagi hikmah yang tidak kita ketahui, itu tentunya kita akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha yang bijaksana, Maha adil, seadil-adilnya. Anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Kalau kita lihat secara hikmah yang kita ketahui, ya jelas laki-laki dia kan nanti harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, menafkahi istri-istrinya, menafkahi anak-anaknya. Anak perempuan dia tidak menafkahi siapa-siapa, bahkan dinafkahi oleh suaminya nanti, dinafkahi oleh ayahnya. Ayahnya nggak ada, dinafkahi oleh suaminya, dinafkahi. Secara tanggung jawab nafkah pun anak laki-laki yang sebagaimana dijelaskan oleh para ahli fikih, ya, para fuqaha, hanya sebatas sampai balik. Antum ini kalau yang sudah balik-balik, sebenarnya orang tua nggak ngasih nafkah nggak ada masalah, cari sendiri.
Kalau anak perempuan dikasih nafkah sama bapaknya sampai menikah. Sampai menikah. Nah ini ya, ada perbedaan. Sehingga dalam pewarisan Allah Subhanahu wa taala berikan laki-laki lidzakari mislu haddil unsayain. Cucunya misalnya, kenapa sekarang kalau cucu kok berbeda? Cucu dari anak laki-laki kok dapat? Ya. Cucu dari anak perempuan kok tidak dapat? Mas, cucu dari anak perempuan memang nggak dapat dari ibunya, dari jalur ibunya nggak dapat, tapi dia bakal dapat dari jalur bapaknya, ya sama aja. Dia kan punya bapak, dia kan dapat dari mana jalur bapaknya. Tinggal dia melihat dari sisi samping aja. Memang dia kalau dari sisi ibunya nggak dapat nih, tapi kalau dia lihat dari sisi kiri, ada bapak dia, dia dapat dari jalur sana. Nah itu kalau mau melihat, melebarkan pandangan, itu insya Allah akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha adil, maha bijaksana. Wa mahabbatihi, dan dalam rasa cinta, ya. Wa farahihi, dan dalam rasa bahagia, sifat bahagia. Wa bahjah, ya. Dan sifat apa? Ceria, ya. Bahagia, bahjah, ya. Semuanya ini seorang hamba tidak akan apa? Sampai ke derajat tersebut, ya. Cinta mereka berbeda dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik, berbuat ihsan. Tapi rasa cinta yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbeda dengan rasa cinta hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika mimma akhbarat bihin nusus, dan yang lain sebagainya yang disebutkan, yang dikabarkan oleh an-nusus an-nabawiyah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa dallat alaihi dalailul ilahiyah, atau dalil-dalil ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang kita sebutkan kemarin, kalau kita menghayati, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa, ya, kita katakan kemarin burung emprit, Allah jadikan keturunannya banyak, anak-anaknya banyak, gampang beranak. Sedangkan ada burung elang yang kalau punya anak itu satu dua, bahkan dikatakan hampir punah. Ya, bahkan ada hewan-hewan itu yang dilindungi, hewan elang tadi dilindungi, nggak boleh diburu. Sudah nggak boleh diburu pun tetap hampir punah. Ya kenapa? Hikmah yang luar biasa dari apa yang Allah Subhanahu wa taala membuat ciptaan-ciptaan semacam itu. Coba kalian balik. Coba dibalik, elangnya sifatnya mirip Sifat beranaknya, bertelurnya kayak emprit, kayak burung masjid itu. Yang burung elang itu kayak burung yang burung emprit sifat berkembang biaknya kayak burung elang. Sudah kecil, terus anaknya sedikit, terus lemah juga, ya sudah binasa dari awal. Sedangkan elang dia sangat kuat, banyak memangsa, terus anaknya banyak, terus di mana-mana. Apakah nggak mengganggu kita? Kita bayangkan hewan yang lain, misalnya singa, ada singa sama kambing. Singa itu beranaknya, berkembang biaknya juga sedikit, makanya dia hampir punah juga, dilindungi di mana-mana dilindungi. Sedangkan kambing setahun bisa beranak banyak, disembelih tiap tahun di Idul Adha nggak habis-habis juga itu kambing. Ya. Coba kita balik nih, kambing berkembang biaknya kayak singa, singa berkembang biaknya kayak kambing, habis kita ini udah.
ini nggak kita sadari yang semacam ini. Ya. Ini jarang yang kita sadari, padahal ini semuanya menunjukkan bahwasanya hikmah dari penciptaan hewan-hewan semacam ini itu sangat luar biasa. Ya, itu sangat apa? Luar biasa. Wa huwa fi kulli dzalika ghaniyun, dan Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, maha kaya. Fi kulli dzalika, dalam semua itu, an kulli ma siwa, dan tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladzi, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan di hati-hati hamba anwa al-aghdhiyah, macam-macam gizi, wal aqwat, macam-macam makanan pokok, wal masar, dan macam-macam hal yang menyenangkan, wal farah, dan hal yang membahagiakan, wal bahjah, dan hal yang apa? Menceriakan, ma la yaj'aluhu ghairuhu, ya, yang dimana selain Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Menjadikan itu. Wa huwa idza fariha bi taubatit taib, dan Allah Subhanahu wa taala jika bergembira, Allah bergembira, bahagia dengan taubatnya seorang hamba, yang dimana hamba tadi bertaubat di atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Hatta fariha bi taubatihi, sampai Allah Subhanahu wa taala bahagia melihat taubatnya seorang hamba tadi. Padahal apa? Hamba tadi bertaubat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu yang menjadikannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Kesempurnaan dari segala sisinya. Wa ta'bir, dan di situ disebutkan wa ta'biru bi lafdil quti wat ta'ami wasyarab wa nahwi dzalika amma yuqitul qulub wa yughaddiha katsirun jiddan. Dan ungkapan dengan qut, makanan pokok, makanan, minuman, gizi, dan yang lain sebagainya, yang bisa memberikan asupan kepada hati, yang bisa memberikan gizi kepada hati, katsirun jiddan, banyak sekali. Apa maksudnya? Banyak sekali dalil-dalil, hadis-hadis ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasannya hati manusia itu butuh makanan. Hati manusia itu butuh gizi, butuh minum, dan makanan, minuman dan gizinya berupa apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa katsiran ma tusaful qulubu bil atashi wal ju', dan seringkali hati itu disifati dengan apa? Atash, dahaga, wal ju', dan juga lapar, wa tusafu birri wasyibi', dan juga disifati dengan apa? Ri itu segar. Ya, ri itu lawannya haus. Apa lawannya haus? Seger gitu. Ada nggak lawannya haus? Kalau lapar kan lawannya kenyang. Haus lawannya kenyang. Roy, ya, ri. Wasyib, dan juga kenyang. Jadi hati seringkali disifati apa? Haus, seger, ya, kenyang, lapar. Artinya apa? Berkaitan dengan apa? Makanan. Jadi benar-benar ilmu Allah, belajar agama itu adalah makanannya hati. Ya, makanannya apa? Hati. Wa fis sahihaini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu ka'anni utitu bi qadahin fasyaribtu hatta inni la'ara riya yakhruju min adfari thumma nawaltu fadli Umar. Sebagaimana yang disebutkan di sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, aku melihat di mimpi. Ini melihat apa? Ra'aitu di sini adalah ra'aitu ru'ya. Aku melihat, aku bermimpi. Ka'anni utitu bi qadahin. Seakan-akan aku diberi apa? Qadah. Qadah itu ya bejana lah, bejana, ina, wi'a gitu ya.
cangkir atau apa itu namanya, teko atau semacamnya. Fasyaribtu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku minum. Ya, dari gelas yang besar itu diminumlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta inni la'arar riya yakhruju min adfari. Jadi saking banyaknya minum yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau itu melihat, jadi beliau minum, kemudian kan setelah minum dahaganya hilang ya, jadi seger. Seakan-akan sampai aku melihat efek dari segernya minuman yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min adfari, keluar dari mana? Jari jemariku, dari kuku-kukuku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Dan mimpi seorang nabi adalah apa? Wahyu. Jadi entah bagaimana gambarannya, yang penting tanda segernya badan beliau, tanda raga beliau itu seger, tidak butuh minum, itu bisa nampak dari kuku-kuku tadi. Ya, entah keluar menetes atau bagaimana. Summa nawaltu fadli Umar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berikan fadli, lebihan minuman tadi kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, fama awal tahu ya Rasulullah, apa yang jenengan berikan kepada apa yang jenengan takwilkan dari mimpi tadi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang jenengan minum itu apa? Yang jenengan berikan kepada Umar itu apa? Apakah minuman hakiki ataukah apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-ilmu. Maksudnya adalah apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faja'ala al-ilma bimanzilati syarab alladhi yushrab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tadi menyebutkan, menjadikan kedudukan ilmu seperti kedudukan apa? Minuman yang diminum. Jadi, dan ini menunjukkan fadilahnya siapa? Keutamaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang Allah berikan apa? Ilmu yang banyak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi ini menunjukkan nih, hati kita ini dahaga, hati kita ini haus, ya. Hati ini kita kering kerontang. Butuh apa? Butuh belajar, butuh terhadap apa? Ilmu. Jangan sampai kita ketika hati kering kerontang malah pinginnya hal-hal duniawi. Ya. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik di luar sana. Ketika hati mereka kering, ketika hati mereka haus, ketika hati mereka dahaga, mereka larinya kemana? Minum-minuman. Mereka larinya kemana? Ke musik. Mereka larinya ke hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya malah tersirami, yang ada malah kering. Ya, hatinya bukan tambah basah, melainkan apa? Tambah kering, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada syubbihat hayatul qulubi ba'da mautiha bihayatil ardi ba'da mautiha, wa dzalika bima yanziluhu 'alaiha minal ma' fayasqiha wa tahya bihi. Qala ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Walihada, dan oleh karena itu diserupakanlah kehidupan hati setelah matinya hati sebagaimana hidupnya
bumi atau hidupnya tanah setelah matinya tanah tadi, setelah gersangnya tanah tadi. Wadzalika bima yanzilu 'alaiha minal ma', dan itu terjadi ketika tanah yang kering tadi mendapatkan air hujan. Fayaskiha, lalu disiramilah dengan air tadi, wa tahya bihi, sehingga al-ard, tanah tadi apa, menjadi tumbuh, menjadi hidup di antara sebab hujan ya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati kita mati itu sama seperti tanah yang gersang. Ya. Tanah yang gersang bisa hidup kembali dengan terkena air hujan, dengan musim hujan yang datang. Sama seperti halnya hati kita. Kalau kita rajin menyiraminya dengan ilmu, menyiraminya dengan Al-Quran, menyiraminya dengan As-Sunnah, menyiraminya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama hidup. Ya, lama-lama apa? Hidup. Kita yang di waktu-waktu ini banyak menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum pernah berbuat keliru, berbuat salah, ya wajar, manusia. Ya, yang enggak pernah berbuat salah itu malaikat. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu 100% taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal bantah. Tapi kalau manusia jatuh, lalai, tergelincir, itu hal yang wajar. Yang penting adalah apa? Yang setelahnya. Taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belajar, membaca buku-buku yang apa? Buku-buku yang berfaedah, sehingga hati kita menjadi basah kembali, menjadi hidup kembali, menjadi ingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu, tidakkah tiba waktu bagi orang-orang yang beriman, antasya'a qulubuhum li dzikrillah, ya, waktu apa? Mengkhusyukkan hati-hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati agar ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, dan menundukkan hati agar apa? Menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari apa? Yang hak. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan jangan sampai mereka menjadi orang-orang ahli kitab, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa? Petunjuk Alkitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, kemudian apa? Berjalan waktu yang panjang, tapi mereka tetap lalai, tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, maka hati mereka apa? Mengeras, membatu, gersang, mati. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang apa? Fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan menghidupkan tanah ba'da mautiha, setelah tanah itu apa? Mati. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan masalah apa? Hati yang hidup. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah itu mampu untuk apa? Menghidupkan tanah yang sebelumnya gersang, tanah yang sebelumnya mati. Allah Subhanahu wa taala mampu hidupkan. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghidupkan hati-hati yang telah mati, hati-hati yang telah mengeras. Allah Subhanahu wa taala bisa merubahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Ada beberapa pertanyaan yang masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa jawaban kita untuk orang-orang yang berkata katanya ahlus sunnah itu sesuai Al-Quran dan sunnah, tapi kok perkataan sahabat diambil? Al-Quran dan As-Sunnah itu ya dalil-dalil maupun dari ayat maupun dari hadis, ya As-Sunnah tadi, Quran dan Sunnah itu kan tidak sampai kepada kita itu ujuk-ujuk begitu saja, ya sampai kepada kita itu melalui apa? Perantara-perantara orang terdahulu. Jadi kita mengambil Al-Quran dan mengambil As-Sunnah ya melalui para sahabat juga. Ya, nggak mungkin ujuk-ujuk ada hadis ya tanpa menyebutkan sahabat, tahu-tahu dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in, kan enggak. Kan periwayatannya harus apa? Nyambung. Harus muttasil sanadnya. Maka melalui para sahabat juga. Kemudian kenapa diambil perkataannya sahabat? Ya, karena sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, oleh ahlus sunnah wal jamaah, ya kita memahami Al-Quran dan hadis itu nggak bisa dengan pemahaman kita. Makanya ditambahi ya Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah. Ya. Dan kita mengambil pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu dari para salaf. Di antaranya para salaf itu adalah apa? 3 generasi pertama, ada yang mengatakan 4 generasi pertama. Di antaranya para sahabat. Sehingga perkataan para sahabat ya kita ambil selama perkataan tadi tidak menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat yang lain pula. Jadi bukan kita menolak perkataan sahabat ya berdasarkan pemahaman kita sendiri terhadap Al-Quran dan Sunnah, itu tidak. Kita seandainya menolak perkataan sahabat misalnya, itu dengan pemahaman atau dengan perkataan sahabat yang lain yang lebih pas kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi Al-Quran dan As-Sunnah kita pahami sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi apa yang mereka sampaikan tentang Al-Quran, apa yang mereka sampaikan tentang As-Sunnah, itulah yang kita ambil. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang terpilih ya. Para sahabat itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah ya. Para sahabat itu apa? Radhiyallahu anhum wa radu an, orang-orang yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Kita ya ridho kepada Allah, tapi Allah belum tentu ridho kepada kita. Ya kita husnudzon juga. Tapi yang jelas kalau para sahabat, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu jawabannya ya. Artinya, Mas, perkataan para sahabat ya kita ambil juga. Kita ambil juga, dan itu tidak menafikan kalau kita mengambil sunnah dan Al-Quran dan Sunnah. Nunggu pertanyaan yang pas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi hati yang sedih karena nggak paham pelajaran Ustadz, nggak paham pelajaran saya? Gimana cara mengatasi hati yang sedih karena nggak paham pelajaran Ustadz gitu ya?
Antum ketika sedih nggak paham pelajaran ini, insya Allah tanda kebaikan mas. Insya Allah ini tanda-tanda apa? Kebaikan. Antum termasuk orang yang insya Allah Allah akan mengendaki bagi antum apa? Kebaikan, insya Allah. Ya. Karena antum sadar, antum kurang mampu paham dan antum sedih. Nah, ini bagus. Karena ana melihat sebagian santri atau ada seorang ustadz yang cerita ke kami, ana itu kadang-kadang gumun ustadz, heran dengan beberapa santri itu. Wis gak iso tapi kok tenang-tenang aja gitu loh, enjoy gitu ya. Kayaknya nggak ada yang salah dalam hidupnya gitu ya. Ah ini ada masalah berarti. Tapi kalau antum penanya tadi, antum sedih ketika nggak paham, ini bagus sekali. Ya maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa ini sesuatu yang masya Allah ya. Antum banyak berdoa, ya bangun malam, tahajud, ya. Kalau bisa ikhwah, ya habis apa itu namanya jam 9 atau jam 10 waktu tidur itu langsung tidur. Jangan bergadang, jangan banyak ngobrol, langsung istirahat. Ya nanti ketika malam atau hendak subuh itu waktu sahur, bangun, sholat sebentar, baca Al-Quran sebentar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta agar diberikan apa? Ilmu. Dan di kelas, mas kalau nggak paham di kelas, ya di kelas itu modal yang sangat berharga sekali ya untuk memahami pelajaran. Antum perhatikan ustadznya baik-baik. Gurunya jelaskan apa? Tolong perhatikan. Ya. Kalau ada yang nggak paham, dikasih tanda yang nggak paham mana, nanti tanyakan ke ustadznya. Kalau nggak sempet atau apa itu namanya waktunya apa itu namanya terbatas, nanti tanya ke temennya. Atau nggak mampu, tanya temennya, nggak bisa juga, tanya ke ustadznya atau kakak kelasnya dulu. Atau tanya ke ustadznya di pekan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Kejar terus sampai bisa. Sampai bisa. Insya Allah antum jadi orang yang mampu insya Allah. Sudah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tentang orang yang seringkali berziarah di kuburan kedua orang tuanya, berziarah di kuburan orang tuanya dengan tujuan mendoakan keduanya, dan ini dilakukan tiap hari karena baru awal-awal ditinggal. Ziarah kubur termasuk hal yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zurul kubur, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarailah apa? Kuburan, datang ke kuburan. Ya, apalagi orang tuanya sudah tiada, ziarahi, datangi, doakan. Ya. Tapi di situ disebutkan karena baru awal-awal meninggal. Ziarah kubur enggak hanya di awal-awal meninggalnya orang tua, mas. Ya, kapanpun bisa, enggak ada waktu khusus untuk ziarah. Silakan ziarah kubur. Doakan terus orang tuanya yang sudah meninggal tuh. Jangan berhenti mendoakan. Doakan mendapatkan rahmat, doakan mendapatkan ampunan, doakan terus. Ya, bapaknya dengan bahasa apapun. Bahasa Arab bisa, alhamdulillah. Bahasa Indonesia, bahasa Arab nggak bisa, Indonesia monggo doakan. Ya Allah ampuni orang tua saya. Ya Allah ampuni ibu saya. Ya Allah mereka telah merawat saya. Apalah, doakan kebaikan-kebaikan mereka ungkit kembali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi penyebab Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kedua orang tua yang telah meninggal tersebut. Ya, jadi kalau seandainya ada ziarah kubur nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, asal tetap apa, ziarah kuburnya sesuai dengan aturan-aturan syariat, tidak melanggar batasan-batasan syariat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya, memberikan keberkahan, mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Innal
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.